Siapa yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa seperti yang sekarang ini? Dulu Indonesia hanya dianggap kacangan ketika tampil di event Asia. Namun sekarang situasinya berbeda, di mana skuad Garuda mampu menunjukkan progres yang baik di bawah Sinteyong. Bahkan di round 3 ini, skuad Garuda terus berbenah dengan terus mengupayakan menambah kekuatan baru dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berkualitas. Dan di round 3 nanti, dengan bergabungnya Martin Paes, kemungkinan besar timnas akan memakai skuad full Eropa. Melihat hal tersebut, tak heran rasanya jika tim-tim Asia peringatkan grup C untuk mewaspadai kekuatan Indonesia. Setiap laga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dipastikan akan berlangsung sangat sulit bagi Indonesia. Hal itu tak terlepas dari status lawan yang dihadapi, di mana secara ranking dan pengalaman Indonesia jelas masih kalah. Terlebih sampai detik ini pun, kepastian pemain baru yang dibilang PSSI masih belum juga menunjukkan tanda-tanda. Selain tentunya mungkin aja nih siapa tahu ada kejutan. Tapi perlu diingat juga kalau tim yang sekarang pun bagaimanapun gak bisa dianggap sepele begitu saja. Seperti yang pernah dikatakan Nathan dalam wawancaranya bersama FIFA, kalau secara level permainan, skuad Garuda ini pelan-pelan memang peaknya selalu naik. Terutama soal fighting spirit, hanya mungkin efektivitas saja yang perlu ditingkatkan dan juga fokus dalam menjaga pertahanan, karena seringkali kita kebobolan dari situasi yang seharusnya bisa teratasi. But our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight. Feel the power side by side. In this moment we're alive. Together we can touch the sky. Along the route and let's break free. Dan jika ngomongin soal pemetaan kekuatan di grup C, mungkin sebagian besar orang udah tahu kalau Jepang adalah yang paling difavoritkan. Kedua ada Australia, ketiga Arab, keempat Bahrain, kelima Cina, dan yang terakhir barulah Indonesia. Kendati begitu, semua juga mengerti kalau meski di atas kertas Indonesia ini yang paling bontot, tapi nggak semerta-merta tim Garuda bakal bernasib sama seperti Vietnam dan Thailand yang jadi bulan-bulanan di round 3. Sebab bagaimanapun Indonesia juga telah melalui proses yang cukup berat hingga sampai di titik seperti sekarang ini. Yang mana artinya secara mental tim ini benar-benar sudah teruji. Come on Garuda, sing our song. Come on Garuda, let's break free. Soaring high for all to see. Indonesia bakal pakai full Eropa. Bergabungnya Martin Paes membuat timnas Indonesia diprediksi bakal menurunkan sejumlah pemain full Eropanya. Martin Paes kemungkinan besar akan menggeser posisi Hernando Ari yang selama ini menjadi salah satu pilar penting di bawah mister gawang timnas. Sedangkan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand mungkin bakal menjadi pemain yang tak tergantikan oleh Sinteyong. Namun belum tahu jika nantinya Jero Riedewald dan Kevin Dix gabung. Kemungkinan besar keduanya bakal menjadi pilihan utama dan menggeser posisi Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Mereka bisa berlari selama 120 menit di lapangan. Dan untuk sekarang ini, tim-tim Asia mungkin mulai memberi peringatan kepada semua tim di grup C soal mentalitas pemain Indonesia yang benar-benar susah banget buat menyerah. Jordania misalnya, meski ketika itu levelnya Piala Asia U23, tapi jangan lupa kalau sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang main di level senior.
Dan posisinya ketika itu Indonesia sedang dalam tekanan hebat karena harus menang agar bisa memastikan lolos 8 besar. Nah, secara luar biasa Indonesia mampu main dengan sangat bagus untuk kemudian menang 4-1. Lalu ketika melawan Korea, disinilah bukti jika mental pemain Indonesia beneran luar biasa. Sebab Korea benar-benar dibuat frustasi sampai ada 2 kartu merah. Lalu sepanjang 120 menit, pemain Indonesia bahkan masih kuat untuk terus berlari dan fight mengimbangi stamina pemain Korea yang terkenal sangat tangguh. Dan di adu penalti sempat terguncang oleh penalti Hapner yang diulang, lalu Arkan Fikri yang gagal di momen krusial. Indonesia pada akhirnya mampu membalikan keadaan dan berhasil menang untuk lolos ke semifinal. Itulah sebuah bukti kalau secara mental dan fighting spirit Indonesia sudah layak bersaing di level atas Asia. Like a drum, can't slow down, the future's come. In the sky where we belong. Come on Garuda, sing our song. Come on Garuda, let's play free. Soaring high for all to see. Through the storms and through the breeze. Dapat pujian dari AFC dan pelatih Australia. Sementara itu, melihat performa serta progres Indonesia yang benar-benar mengejutkan, membuat Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus kembali memberikan pujiannya. Menurutnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Di mana hal itu terbukti dengan mayoritas pemain timnas U23 Indonesia yang kini juga menjadi tulang punggung di timnas senior. Dan tentu saja itu adalah langkah yang sangat positif untuk menciptakan sebuah tim nasional yang siap bersaing di masa depan. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Sementara itu, pelatih Australia, Graham Arnold, merasa kagum sehingga tak ragu memuji PSSI dan Sinteyong sebagai pelatih yang benar-benar luar biasa dalam menjaga serta mengembangkan pemain muda. Lalu soal gambaran pertandingan yang ada, ia menilai kalau timnas Indonesia yang sekarang sangat siap untuk bermain secara fisik. Dan hal itu tergambar jelas ketika para pemain Garuda mampu meladeni pemain Korea yang semua tahu kalau soal fisik dan staminanya gila-gilaan. Lalu ditambah pemain-pemain baru dari Eropa yang pasti secara fisik dirasa jauh lebih mumpuni. Kredit untuk Indonesia, saya rasa mereka akan membuat pertandingan menjadi alot. Sepak bola Asia berkembang pesat, kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain ketika kami bertarung melawan mereka. Bersiap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, ucap Arnold dikutip dari Reuters. Dreams, let's take flight. Tonight we own the night. Wings spread wide, let's go high. Feel the rush, just you and I. Heartbeats pounding like a drum. Intinya, timnas Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu yang singkat. Meski secara pengalaman dan ranking FIFA Indonesia paling bawah, namun jika melihat kedalaman skuad Indonesia saat ini tak ada salahnya jika tim-tim grup C harus menaruh respect. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight. Feel the power side by side. In this moment we're alive. Together we can touch the sky. Come on Garuda, let's break free. Soaring high from... Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.